Apa terjemahan terakhir? Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Kita mulai dengan surat Az-Zumar. Mulai tanzilul kitab ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Jadi kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang Maha Mulia dan Bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas dan beragama kepadanya. Kata Allah, sungguhnya kami, ya, kami itu artinya Allah dan malaikat, menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad sebuah kitab yang benar, ya, dengan kebenaran. Nah, karena kitab itu diturunkan kebenaran, sembah Allah. Nah, dalam kitab itu disuruh nyembah Allah. Kemudian mukhlishan lahu din, dan ikhlas di dalam melaksanakan agama. Kenapa disebut mukhlishan lahu din? Karena orang yang ikhlas itu biasanya banyak memberikan suatu kebaikan-kebaikan tanpa melihat pahnya. Kan ikhlas gitu kan. Jadi kata ikhlas itu adalah membawa agama, membawa kebenaran itu dengan ikhlas, dibawa tanpa beban apapun. Ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadhu min dunihi awliya ma
adalah hanya milik Allah agama yang murni dari zikri dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain dia. Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ala lillahi dinul khalis, ya kan? Bahwa agama agama yang murni, zikri. Agama yang murni itu adalah agama yang tidak ada berserikat dengan siapapun, bahwa itu murni dari Allah. dan orang-orang yang mengambil ya takazu min dunihi, ya, dan orang-orang yang apa itu lah? Orang-orang yang mengambil perlindungan. Orang yang mengambil perlindungan, ya, selain daripada Allah, gitu ya, min dunihi auliya, atau menjadi pemimpin, ya, selain daripada Allah. Berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka melindungi dia. Jadi orang-orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah, dia mengatakan mendekat kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, ya kan? Melainkan kami mendekatkan kepada Allah, zulfa, ya kan? Apa artinya? Allah akan memberi putusan. Allah Dia akan memberi di antara mereka. Sesungguhnya Allah memberikan keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sangat ingkar dan pendusta. Ini jelas bahwa orang yang beragama murni tadi, yang murni itu pada Allah itu tidak meminta sesuatu perlindungan selain daripada Allah. Hanya perlindungannya hanya kepada Allah saja, dan menyembah Allah saja. Sesungguhnya Allah jadi Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta atau yang ingkar. Jadi orang-orang yang sangat ingkar, yang keluar dari menyembah Allah, kepercayaannya daripada Allah, tidak akan mendapat petunjuk walaupun dia berdoa minta petunjuk. Tapi dia satu mengingkari ayat-ayat Allah saja, tidak akan dapat petunjuk walaupun doanya bagaimanapun. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang maha esa, maha perkasa. Qahar itu perkasa. Jadi lau aradallahu
ayyattakhiza waladan, ya kan? Sekiranya Allah itu bermaksud untuk mengambil anak, ya kan? Yang atau Itu memilih dia. menjadi anak, memilih anak. Nah, mimma yakhluqu ma yasha. Apa yang dia kehendaki. Tentu dia akan menciptakan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah itu memilih untuk mengambil anak, kan orang berpikir bahwa itu anak Tuhan, tidak ada, ya kan? Nah, Maha Suci Allah, bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi Allah itu tidak beranak, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau dia memilih anak, pasti dia mencipta apa yang dikehendakinya. Tentu anaknya seperti apa, gitu, ya kan? Anak yang menyelamatkan bumi dan langit. Kalau Allah memilih anak, tetapi Allah itu kan tidak memilih anak. Bermaksud seperti itu. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yakuwirul. Ulang lagi. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alan lail wa yukawwirun nahara 'alan laili wa sakharas syamsa wal qamar kullu yajri kullu yajri li ajalin musamman ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Ya. Jadi dia menciptakan langit dan bumi, ya kan? Siapa dia yang menciptakan langit dan bumi? Adalah Allah, dengan benar, ya kan? Kemudian memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, kemudian menundukkan matahari dan bulan. Tiap-tiap, ya kan? Tiap-tiapnya ada pada waktunya, waktu tertentu yang ditentukan, ajalim musamma. Jadi kalau siang waktunya terang, kalau malam ya gelap. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi tidak berebut, saya mau siang saja, saya malam, tidak bisa. Tapi ada siang, ada malam, gitulah. Kemudian Allah itu maha perkasa, maha mulia, aziz, maha mulia, maha pengampun. maha mulia dan maha pengampun. Ya, mulia. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha wa anzala
dari diri satu, yaitu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Mengapa kamu dapat dipalingkan? Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, ya kan? Siapa diri yang satu? Adalah Adam. Kemudian dijadikannya, setelah diri yang satu diciptakan lagi berpasang-pasangan. Wa anzala lakumu minal an'am. Kemudian dia turunkan lagi dan dia ciptakan lagi pasangan hewan. 8 hewan ya. Pasangan hewan. Nah, hewan yang berpasang-pasangan gitu ya, 8 jenis hewan. Dan menciptakan kamu dari perut ibumu. Dan menciptakan kamu dari perut ibumu. Di dalam perut ibumu. Di dalam perut ibumu. Kemudian menciptakan sesudahnya, ya. Menciptakan sesudahnya ada 3, ya, 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan. Ini dalam perut ibumu gelap, ya kan? Sudah itu. Nah, dan demikian itu adalah Allah. Demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Allah Tuhan kamu yang memiliki. Karena Dia menciptakan, Dia yang memiliki. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu dalam? Nah, kenapa kamu dipalingkan? Kok bisa berpaling? Nah, ya kan? Jangan berpaling daripada Allah, itu maksudnya. Mengapa kamu berpaling? Diciptakan dari diri yang satu, kemudian diciptakan lagi berpasang-pasangan, diciptakan lagi hewan untuk disantap, makanan, kemudian kemudian diciptakan lagi di dalam perut ibumu dalam 3 kegelapan, ya kan? Ya, itu mulai dari air mani, ya kan, kemudian dalam perut ibunya gelap, kemudian dia dilahirkan, ya kan, masih gelap gitu ya, belum tahu apa-apa, kemudian ditiupkan roh, ya kan, kemudian gelapnya itu tidak punya pengetahuan apapun, kemudian dia ciptakan lagi untuk ada pengetahuan baru terang. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna innahu alimun bidzatis sudur. Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya.
Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdoa tidak memikul dosa orang lain. Seorang yang berdosa. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia berkata kepadamu, apa yang telah kamu kerjakan? Sungguh dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam Adam. Jadi jika kamu kafir, ya, jika kamu ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, ya kan? Allah itu tidak ada pengaruh apa-apa dari kamu itu kekafiran. Tapi wala yarda, dan Allah akan reda kepada, Allah tidak reda kepada hamba yang kafir, ya kan? Kenapa Allah tidak reda? Karena dia memang sudah kafir, ya kan? Tidak ada pengaruh. Tapi Allah tidak reda terhadap kafir itu. ya, orang kafir itu tidak diperlukan. Tidak diredai Allah, ya kan? Ada sehingga jika kamu bersyukur, kata Allah, Allah reda kepadamu, ya kan? Dan seseorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Jadi orang yang berdosa itu tidak bisa memindahkan dosanya kepada orang lain, maksudnya. Jadi tidak bisa memikul dosa. Kalau itu kamu berdosa, kamu memikul dosanya. Saya bebas dari dosa, tidak ada. Berdosa itu masing-masing, gitu ya. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan, ya kan? Nah, terus Allah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sungguh dia mengetahui apa yang disimpan dikerjakan, dalam dada. yang tersimpan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Jadi sini Sadaqallahul azim. 7 tadi ya? 7 bisa 8. Dulu kameranya.